Pemirsa, seperti apa tim investigasi pengakuan Freddy Budiman yang dibentuk Polri, TNI, dan juga instansi lainnya? Dan apa yang menjadi fokus masing-masing tim investigasi terkait cerita Freddy Budiman tersebut? Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Dodi. Ya, baik Ani dan juga pemirsa, kita akan mulai dengan tim pencari fakta Kepolisian Negara Republik Indonesia dulu atau Polri. Informasi yang ingin ditelusuri adalah diduga ada oknum Polri yang menerima uang sekitar 90 miliar rupiah dari Freddy Budiman. Dan ini adalah timnya. Tim independen Polri beranggotakan 18 orang, ketuanya Komjen Pol Dwi Priyatno yang saat ini menjabat sebagai Irwasum Polri. Kemudian ada Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, ada Hendardi, Ketua Setara Institute, kemudian Effendi Ghazali, Pakar Komunikasi, dan Divisi Hukum dan Penyidik Barreskrim. Ya, memang betul khusus untuk tim mencari fakta yang ini memang untuk melacak keterlibatan anggota atau oknum Polri dalam bisnis narkoba Freddy Budiman. Sudah bergerak mulai tanggal 8 Agustus kemarin, dari hari Senin kemarin begitu, terkait dengan dugaan ada aliran dana 90 miliar rupiah, itu juga nanti akan diselidiki dengan metode follow the money, tapi memang sampai saat ini belum mendapatkan data yang jelas dari PPTK dan rencananya nanti tim pencari fakta dari Polri ini nanti akan bertemu dengan PPTK Senin depan. Kemudian kita lihat yang tim mencari fakta Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Informasi yang ditelusuri diduga ada oknum TNI yang pernah menemani Freddy mengambil narkoba dari Medan ke Jakarta menggunakan mobil dinas. Sedangkan ini adalah timnya, pemirsa. Ketuanya adalah Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI M. Setio Sularso, wakil tim investigasinya Asisten Intelijen Panglima TNI. Kemudian koordinator lapangannya Komandan Pusat Polisi Militer TNI, anggota tim Staf Itjen TNI, Puspom TNI, kemudian Intelijen TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Pusat Penerangan TNI, Staf Perencanaan Umum TNI, dan juga Staf Personalia TNI. Dan memang Mabes TNI juga sudah mengonfirmasi mereka akan membentuk tim investigasi internal begitu untuk melacak apakah memang betul ada oknum TNI yang terlibat bisnis narkoba dari Freddy Budiman. Terkait dengan upaya atau dugaan adanya bantuan dari Polri begitu ya, seperti yang dibicarakan oleh Freddy Budiman, diteruskan kepada Haris Azhar, menyebutkan bahwa ada perwira tinggi bintang 2 katanya yang membantu distribusi narkoba dari Medan ke Jakarta menggunakan mobil dinas. Ini juga nantinya akan diselidiki, dan supaya ini tidak terulang kembali juga nanti akan dilakukan pengecekan fasilitas dan sarana begitu dari TNI, jangan sampai digunakan untuk transaksi narkoba. Bahkan mobil-mobil yang digunakan preman tapi kemudian berplat TNI itu juga nanti akan disapu oleh tim pencari fakta ini. Kemudian tim pencari fakta Ditjen Pemasyarakatan. Informasi yang ditelusuri diduga ada oknum BNN yang meminta kamera pengawas tempat Freddy ditahan dilepas selama 24 jam. Kemudian konfirmasi dilakukan terhadap mantan Kepala Lapas Nusa Kambangan Liberty Sitinjak, tim Ketua Sutrisman, Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Memang Liberty Sitinjak juga sudah mengonfirmasi betul sekali tahun 2014 yang lalu ada orang-orang yang mengaku dari BNN datang dan kemudian memerintahkan dia untuk mencopot CCTV yang mengarah ke sel Freddy Budiman selama 24 jam. Tapi kemudian waktu itu juga Liberty lupa siapa saja orang itu. Maka dari itu kemudian tim pencari fakta gabungan Ditjen Pemasyarakatan dan BNN akan berangkat, kalau bisa disebutkan pekan ini begitu, ke Nusa Kambangan untuk mengecek secara langsung file-file CCTV yang lama tahun 2014 untuk melihat siapa-siapa saja yang datang menjenguk Freddy Budiman, dan juga buku tamu. Itu juga untuk melihat siapa saja yang datang, identitasnya seperti apa, begitu baru kemudian akan dilihat siapa saja yang memerintahkan CCTV itu dicopot selama 24 jam. Dan yang terakhir, tim pencari fakta Badan Narkotika Nasional atau BNN. Informasi yang ditelusuri diduga ada aliran dana senilai 450 miliar rupiah ke pejabat BNN. Timnya, tim independen BNN beranggotakan 7 orang. Ketuanya adalah Irjen Pol M. Rum Murkal, Kepala Inspektorat Utama. Freddy Budiman menyatakan, dan ini juga disampaikan oleh Haris Azhar, menyebutkan bahwa memang dia dibantu oleh petugas BNN dan juga Bea Cukai untuk memasukkan narkoba dari luar ke Indonesia. Dan ini dia harus membayar miliaran rupiah kepada petugas dan juga pejabat dari BNN. Ya, pemirsa, memang tim mencari fakta ini berjanji akan terus mengupdate, akan terus memberitahukan kepada para masyarakat begitu ya terkait dengan langkah-langkah apa yang mereka lakukan, karena mereka ingin menjadi jembatan antara kasus ini dengan masyarakat. Tapi masyarakat dan juga media diminta juga perannya untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Mereka menyediakan hotline, jadi buat Anda pemirsa yang tahu tentang dengan kasus ini ataupun juga
ingin memberikan masukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan, bisa menghubungi nomor 0881 881 1986. Sekali lagi 0881 881 1986. Kembali ke Ani Rahmi di studio. Baik Dodi, terima kasih banyak atas paparan Anda. Ini juga kami sudah mempublikasikan hotline untuk publik yang ingin atau bisa memberikan masukan terhadap perkembangan kasus ini. Kita akan lanjutkan perbincangan. Saya menyapa kembali Pak Slamet pribadi. Pak Slamet, selain membentuk tim independen, langkah apa lagi yang dilakukan BNN untuk dalam perang besar melawan narkoba? Iya, ya hanya pembentukan tim itu aja, tim internal. Tidak ada yang lain, karena kita fokus kepada informasi yang disampaikan oleh Haris. Mungkin kita tidak membias ke mana-mana, jadi BNN tetap soal internal. Mungkin ada sedikit koreksi, bukan untuk mencopot ya CCTV, melainkan ini berdasarkan keterangan dari Pak Sitinjak, bahwa ada orang yang mengaku oknum petugas BNN, yang menyampaikan bahwa ada CCTV, kenapa tidak koordinasi dengan kami ya gitu, bukan mencopot ya Pak. Dan CCTV itu masih ada di sana, masih di tempat. Baik, jadi ini sekaligus mengkoreksi informasi yang beredar ya Pak ya, tidak diminta untuk dicopot, tapi bukan hanya copot, ya. Mempertanyakan mengapa tidak ada izin dari BNN seperti itu. Ya, koordinasi, bahasanya koordinasi. Baik, Pak Slamet, sebetulnya bagaimana komitmen BNN untuk membersihkan institusinya sendiri? Sejak dari dulu bahwa pekerjaan tugas BNN itu sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prosedur tetap dan kebijakan strategi yang diperintahkan oleh undang-undang maupun instruksi presiden. Jadi tidak keluar dari, sampai sekarang tetap seperti itu. Memegang komitmen, tidak berubah apapun, meskipun ada informasi yang cukup viral dari rekan Haris, kita tetap bekerja seperti biasa, yaitu kebijakan strategis soal pencegahan dan pemberantasan itu. Baik Pak Slamet, ini kita pegang kata-katanya Pak Slamet ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan Berita 1 TV pada malam hari ini Pak Slamet pribadi, sukses selalu untuk Anda. Dan saya ke Mas Haris lagi. Mas Haris, sejauh mana Anda dilibatkan atau apakah Anda sudah dimintai keterangan oleh tim-tim independen yang dibentuk oleh institusi-institusi ini? Secara informal saya sudah bicara ke pihak-pihak di dalam institusi tersebut gitu. Prinsipnya saya kalau posisi saya dapat informasi soal Freddy Budiman, saya coba komunikasikan pada momentum tertentu, saya komunikasikan ke pihak istana yang bisa meneruskan ke presiden. Dan ketika saya tidak dapat perkembangan atau jawaban di situasi yang makin mendesak waktu itu menjelang eksekusi, akhirnya saya buka ke publik. Saya sebetulnya kan dihadapkan pada satu dilema kalau ketemu dengan sejumlah pihak di pemerintahan atau di instansi tersebut. Pertanyaannya kenapa tidak dilaporkan sejak awal. Sementara kalau masyarakat bilangnya mestinya ini diungkap dari dulu. Jadi sebetulnya posisi masyarakat dan posisi negara juga ada pada dua titik ekstrim yang berbeda gitu. Nah, di situ saya juga melihat bahwa memang ada problem soal bagaimana publik ingin melihat negara sebetulnya mau menindaklanjuti informasi-informasi yang seperti ini. Nah, karena situasinya sudah lewat gitu ya, artinya Freddy Budiman sudah meninggal. Menurut saya hari ini bagaimana menggunakan momentum informasi saya, informasi-informasi dari tempat yang lain, atau sejumlah pertanyaan yang mesti dijawab dari tempat-tempat yang lain. Tetapi juga soal publik yang sedang menunggu-nunggu melihat bagaimana negara mau menyikapi situasi ini. Jadi kalau saya juga kadang-kadang merasa bahwa ketiga institusi ini bikin tim yang baik. Pertama-tama yang mereka kejar soal mengklarifikasi tulisan saya dulu. Sebetulnya tidak harus langsung mengklarifikasi tulisan saya saja, tetapi justru bagaimana merespons situasi narkoba yang makin mengkhawatirkan meluas di masyarakat.
Karena masyarakat makin hari makin melihat kenyataan-kenyataan tersebut. Saya khawatir kalau hanya mengklarifikasi tulisan saya, nanti kan laporannya kalau memang tidak menemukan apapun, akhirnya mau bilang bahwa ternyata tulisannya Haris itu salah dan nanti kriminalisasi kepada saya juga jalan terus. Ya Mas gitu. Haris, jadi apa Nah, masalah masukan narkobanya dan juga tidak harapan tertangani. Anda Nanti terhadap tim kita masih independen yang melihat sudah banyak, dibentuk ini? kita masih banyak melihat, kalau harapan saya ya momentum ini dengan tim independen yang tim-tim yang ada dalam setiap institusi bisa optimal menemukan. Saya tidak memaksakan bahwa harus ada begitu, tidak, tapi menurut saya bisa digunakan untuk melihat ruang-ruang yang potensial digunakan gitu, dan juga melihat modusnya. Saya agak keberatan kalau misalnya ya dibuktikan dengan kwitansi, namanya siapa, ya repot juga kalau begitu. Ini kan white collar crime, kejahatan yang sangat halus, tingkat tinggi gitu kan. Jadi harus berani agak muter-muter dikit untuk melihat rute-rute alur uang, rute model-model fasilitas yang diberikan jika ada, atau misalnya beberapa modus-modus lain dalam kejahatan yang tingkat tinggi ini gitu. Baik, Mas Haris, terima kasih banyak atas kebersamaan dan masukannya di Berita Satu TV pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Haris Azhar. Kita kembali ke Pak Agus. Ini sekarang perhatian publik menyoroti tim-tim independen yang dibentuk oleh berbagai instansi, mulai dari Polri, TNI, BNN hingga di Jenpas ada tim independen. Nah, masukan Anda sendiri Pak sebagai pihak yang bisa follow the money, itu apa untuk tim independen ini? Ya. Pertama tentu saya sepakat ya dengan adanya tim-tim independen ini yang fokus melihat itu. Tapi karena ini kejahatannya seperti saya katakan di muka tadi adalah kejahatan yang kompleks, transnasional sifatnya, dan kemungkinan ada juga suap, gratifikasi dan sebagainya di situ. Kalau boleh kami mengusulkan supaya ada forum komunikasi antar tim-tim ini ditambah dengan bea cukai, karena penyidik bea cukai, karena ini juga transnasional kan, jadi barang itu penyelundupan dan invoice palsu dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan KPK untuk melihat gratifikasi yang kemungkinan ada, suap dan sebagainya. Lalu tentu PPATK saya kira kita pasti akan dukung untuk menelusuri uangnya, karena kejahatan itu sebetulnya PPATK punya kemampuan untuk membuka jaringannya. Nanti para penyidik itu bisa mengkonfirmasi, memverifikasi oknum-oknum itu siapa, namanya siapa, jabatannya apa, larinya kemana, itu pasti bisa. Karena toh sebetulnya PPATK juga sudah punya gambaran kemana saja uang itu mengalir dan kepada siapa saja begitu. Jadi yang perlu ditambah adalah unsurnya dan juga komunikasi antar penyidiknya. Ya. Jadi paling bagus kalau orang-orang yang ditunjuk itu ada penyidik-penyidik, karena ini data seperti ini ada kewajiban undang-undang untuk diserahkan kepada penyidik. Seperti itu. Anda optimistis dengan tim independen yang terbentuk ini? Ya, kalau artinya Presiden sudah menyatakan seperti itu, saya kira kita semua harus mendukung ya untuk membersihkan Indonesia dari mafia narkoba ya, karena ini sebetulnya target selalu didengung-dengungkan, dan saya kira ini menjadi momentum untuk kita tunjukkan kepada masyarakat kita dan dunia bahwa Indonesia memang anti narkoba dan memang membersihkan itu. Oke, bahwa memang narkoba adalah kejahatan luar biasa dan kita sudah tegas menyatakan perang terhadap narkoba, dan semua unsur masyarakat mau bergerak untuk berperang melawan narkoba. Itu yang ingin disampaikan pesannya begitu ya Pak Agus. Baik, terima kasih banyak Pak Agus atas kehadiran dan juga masukannya pada malam hari ini. Sukses selalu untuk Anda.